Selamat malam Ibu Bapak semua. Malam. Malam, Malam, Pak. Pak. Iya, kita sudah melihat Daud yang akan dibunuh atau diancam akan dibunuh oleh Saul, kemudian melarikan diri ke tempat yang menurut Daud paling aman. Kemana? Ke tempat musuh orang Israel, ke tempat musuh Saul, yaitu Filistin. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka peta lebih dulu. Tapi ini petanya ada di eh, bagian belakang Alkitab dan Alkitab yang lama. Alkitab yang baru rupanya, sebentar, apakah mencantumkan atau tidak? Oh ya, di peta di Alkitab yang baru ada. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Ada? Ketemu? Ya, kita kenalan dulu, kita melihat dulu wilayah yang bisa dikatakan menjadi tempat berlangsungnya peristiwa yang kita diskusikan. Silahkan sekarang, ini diulang-ulang nggak masalah sampai hafal ya. Silahkan ke utara, ya, dan kemudian cari Gunung Hermon. Ada Gunung Hermon. Ada. Nah, di dekat Gunung Hermon, tolong cari kota Dan, Ya. Ya, ya. Kemudian dari Dan kita ke sebelah barat Sungai Yordan ya. Kemudian dari Dan, ingat kalau membaca peta, kalau ketemu titik dengan nama itu berarti kota. Tapi kalau hanya nama tapi tanpa titik berarti wilayah ya. Dari kota Dan silahkan ke arah selatan dan kemudian cari kota Betel. Selatan. Jadi terus dari Dan ke selatan terus cari kota Betel. Sudah? mm, Bah, Nah, kemudian di antara dua kota ini silahkan mencari nama Israel. Hurufnya lebih besar dari semua. Ada Israel. Ya, ketemu? Hmm? ketemu belum. Gede kok tulisannya. Iya, Paling di besar atas, tulisannya. di atas kota Samaria. Nah, masalahnya Samaria di mana? Dekat kata Israel gitu ya. Iya. Udah Belum ketemu. Jadi ketemu. petanya dulu, petanya cari yang peta judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda, jangan peta Ya lain. sudah, itu sudah battle tadi juga udah ketemu. Coba Israel. Oh better iya ya Israel. Ya ya udah ya. naik lagi Kemudian toh. dari Betel, kemudian ke selatan lagi cari Beersheba. Udah. Paling selatan, sudah nggak ada lain. Ya Cari Iya. udah. kota, kota paling selatan. Udah ketemu langsung. Antara Betel dengan Beersheba, cari Yehuda. Ya, Nah, kemudian ya, wilayah dari Dan sampai Betel itu wilayah Israel namanya. Kemudian dari Betel sampai Beersheba itu namanya wilayah Yehuda. Ya. oh, ya, Kemudian di wilayah Israel cari juga sekarang kota Samaria. ya, Kemudian di Maria. wilayah Yehuda silahkan cari ada eh, Kat- Geba atau Gibea, Geba dekat Betel. Kemudian ke selatan cari Yerusalem, ke selatan lagi cari Hebron, ya. Jadi itu kota-kota yang ada di wilayah
Israel dan Yehuda. Kemudian sekarang silahkan ke tepi laut, jadi dari Yehuda silahkan ke arah barat, dan di situ kita ketemu wilayah Filistea Mm-mm. atau Filistin. Nah, Filistin itu bukan satu kerajaan, tetapi gabungan atau koalisi dari 5 kerajaan kota. Nah, di sekitarnya coba perhatikan ada garis putus-putus ya, Mm-mm. yang membatasi wilayah Filistea. Perhatikan garis putus-putus. Sekarang masuk ke wilayah Filistea. Mm-mm. Gabungan 5 kerajaan kota, itulah Filistin. Sekarang mulai dari selatan. Gaza. Kemudian Gad, Askelon, Asdod, dan Ekron. 5. Yope nggak masuk. Di luar perbatasan itu ada kota Gad, tapi bukan Gad Filistin ya. Nah, kemudian Kalau kenapa kita Gad perlu Filistia mana, Pak? kenapa? Kalau Gad Filistia mana? Di Ya itu Filistia ya. yang di Dari luarnya garis Filistia, itu, Bapak. dari lihat ketemu Gaza, Ya udah. Terus Gad naik itu ke kan arah di luar. utara, Askelon, Mm-mm. belok kanan. Mm-mm. Itu kan Gad. Ya Gad, tapi di luar garis putus-putus itu tuh. Oh, ini ada Gad lagi. Oh, saya salah kasih tanda kalau gitu. Hmm. Jadi saya sudah Oke. peringatkan, Gad Ada 2 Gad Filistin, ya. Gad di luar Filistin kan ya. Mm-mm. Kemudian saya ingatkan juga, Yope tidak termasuk kerajaan kota. Jadi kalau dari selatan, Gaza, Askelon, Gad, Asdod, Ekron. Ya. Nah, kemudian ini wilayah yang bisa dikatakan menjadi wilayah jelajah Daud. Jadi harus tahu nama-nama itu. Kemudian di wilayah Yehuda, lihat ada Hebron. Di wilayah Yehuda ada Hebron. Kemudian ada Bethlehem. Terus ada Yerusalem. Mm-mm. Ya, ini nanti nama-nama yang kita perlu perhatikan. Dah, tolong di save di memori sekarang. Nah, sekarang kita ke kitab 1 Samuel bab 19 yang kita sudah diskusikan di pertemuan yang lalu, tapi kita akan maju sekarang. 1 Samuel 1 Samuel 19 mulai dari ayat 10. Jadi Daud berpikir Pak, dan berpikir bahwa tempat yang aman ya itu adalah pergi masuk ke kota atau wilayah musuh Israel. Jadi Daud masuk ke kota Gad dan kemudian perhatikan raja kota itu namanya Akis. Ingat, Gad itu salah satu kerajaan kota Filistin. Daud masuk ke situ. Nah, yang menjadi raja itu adalah Akis. Kemudian hamba-hamba Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari katanya? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nah, Daud ngerasa jati dirinya, identitasnya ketahuan sama orang Gad. Lihat ayat 12. Kata-kata itu merisaukan hati Daud, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja Gad. Ya, takutlah. Daud itu musuh Filistin. Ingat, Daud pernah membunuh 200 orang dan menyunat orang Filistin ya.
Sekarang Daud ada di wilayah orang Filistin. Jadi kalau sampai ketahuan identitasnya, oh mati sudah. Benar-benar bisa mati. Tapi kemudian lihat ke ayat 13. Ia mengubah perilakunya di depan mereka, di depan penduduk Gad, dan berpura-pura gila. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Udah ketahuan, ini Daud punya janggut ya. Dan supaya tidak ketahuan identitasnya, Daud pura-pura gila. Dan di sini kita tahu juga, Daud pandai sekali melakukan penyamaran. Tuh, kok bisa? Lihat, kata Akis kepada hamba-hambanya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Jadi raja kota Gad melihat Daud, enggak berpikir bahwa itu adalah Daud, tetapi orang gila. Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Apakah aku kekurangan orang gila? Sehingga kamu membawa orang ini untuk memperlihatkan kegilaannya kepadaku. Jadi Raja Kota Gad, namanya Akis, tidak percaya orang gila itu adalah Daud, tapi orang gila beneran. Nah, kemudian Daud aman sekarang. Sekarang ke bab 22. Bab 22 kita ke ayat 1. Ini ada sesuatu yang ya bisa dikatakan menjadi penting untuk kehidupan Daud selanjutnya. Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal itu, perhatikan, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. 2. Lalu bergabunglah juga kepada setiap orang yang kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih hutang, setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka dan bersama dia ada kira-kira 400 orang. Sekarang Daud punya anak buah. Banyak jumlahnya, 400 orang. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Daud punya anak buah 400 orang, dan kemudian Daud ada dalam pelarian, itu gimana caranya menghidupi 400 orang ini? Nah, kita bisa melihat, kita bisa menemukan contoh mengenai hal ini. Silahkan ke bab 27. Bab 27. Ini ngasih makan satu keluarga aja harus kerja keras, ini ngasih makan 400 orang, gimana caranya? Jangan kaget, ini caranya cara eh, apa menyebutnya ya? Kalau kalau tentara yang sudah dipecat dari dinas ketentaraan itu namanya apa? Bisa. Disersi. Disersi. Daud, Daud sudah Disersi, desersi, Pak. punya kemampuan dalam bidang militer, tapi dia bukan tentara lagi. Walaupun begitu, dia punya banyak anak buah. Nah, sekarang bab 27 ayat 1. Daud berkata dalam hatinya, suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Daud berpikir untuk kembali masuk Filistin. Yang lalu, yang barusan kita lihat, Daud sendirian. Sekarang Daud punya anak buah. Jadi tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh wilayah Israel dan aku akan luput dari tangannya. Tetap Daud berpikir pergi ke wilayah Filistin untuk meluputkan diri dari Saul. Nah, ayat 2, Daud dan ke-600 orang yang bersama dia pergi menyeberang kepada Akis bin Maoch, raja kota Gad.
anak buahnya sudah nambah dari 400 sekarang jadi 600. Dan bersama anak buahnya Daud pergi ke kota Gad menemui Akis rajanya. Daud dan orang-orangnya tinggal pada Akis di Gad masing-masing dengan keluarga mereka. Daud disertai kedua istrinya, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail janda Nabal perempuan Karmel. Itu ada di kisah sebelumnya. Istri pertama putri dari Raja Saul nggak ikut. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak mencarinya lagi. Aman. Ya, kemudian sekarang ke ayat 5. Kata Daud kepada Akis, jika aku mendapat kemurahan hatimu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota pinggiran, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba harus tinggal padamu di kota raja? Lalu pada hari itu Akis memberikan Ziklag, nama kota ya Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda sampai hari ini. Daud tinggal di daerah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu, tolong amati. Daud pergi kepada raja kota Gad, tapi minta tempat untuk tinggal, dan yang diminta adalah pinggiran, bukan di pusat. Kenapa? Nah, ada hal yang akan dikerjakan oleh Daud. Berikutnya ayat 8. Daud dan orang-orangnya bergerak maju, menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Mereka inilah penduduk negeri yang membentang dari Telam ke arah Sur sampai ke tanah Mesir. Nah, setiap kali Daud menaklukkan suatu negeri, ia tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki mau perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, lalu pulang dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, kemana kamu menyerbu hari ini? Maka jawab Daud, ke tanah Negeb Yehuda, atau tanah Negeb orang Yerahmeel, atau tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki mau perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan sampai mereka menceritakan tentang kami. Beginilah yang dilakukan Daud. Demikianlah tindakannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Akis pun mempercayai Daud sebab pikirnya ia telah membuat dirinya benar-benar menjijikkan bagi orang Israel bangsanya sendiri. Ia akan menjadi hambaku untuk selamanya. Maksudnya begini, Daud dan anak buahnya sebenarnya menyerang, menguasai kota-kota atau wilayah-wilayah yang sebenarnya musuh Israel. Misalnya Amalek itu musuh Israel. Tapi kalau Daud menyerbu wilayah itu, Daud akan menghabisi semuanya. Manusia, penduduk wilayah itu akan dihabisi, dibunuh semua. Kemudian harta benda dijarah, ya. Kemudian, ya, jarahannya pasti banyak sekali lah. Kemudian dia kalau ditanya oleh Akis, Raja Gad, dia akan mengatakan, saya baru menyerbu satu kota di wilayah Yehuda. Jadi Daud berlaku seolah-olah dia adalah sudah berbalik dan menjadi musuh Yehuda. Enggak akan ada yang bisa laporkan. Kenapa? Semua wilayah yang dikalahkan oleh Daud, penduduknya dihabisi semua. Nah, Bapak Ibu, begini, nanti kalau membaca kisah yang seperti ini, loh, ini Daud mengecewakan ini. Saya kira Daud itu orang suci, orang bersih, tapi ternyata, perang terus. Nah, Bapak Ibu, begini yang harus terus diingat, Daud mengalami ya
Tuhan di zaman perang. Kalau Daud tidak melawan, kalau Daud tidak mempunyai siasat, dia akan mati. Ya. Dan kemudian, ya dalam perjanjian lama jangan kaget ketika ya orang mengalami Tuhan di dalam peperangan, orang berdoa di tengah peperangan, sehingga pengalaman mereka akan Tuhan itu diwarnai dengan soal peperangan. Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh. Tapi di lain kesempatan Tuhan juga menyerahkan mereka kepada musuh. Bisa seperti itu. Jadi kalau di sini kita menemukan Daud berlaku seperti yang disampaikan dalam kisah ini, ya Daud harus mempertahankan hidupnya. Nah kemudian ingat juga Daud sudah diurapi menjadi raja. Oh ya, mungkin juga ada yang bisa bertanya, lu kan kalau di 10 perintah Allah kan ada larangan untuk membunuh, gitu ya. Apakah Daud tidak melakukan pelanggaran? Nah, ada 3 pembunuhan yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama. 1, pembunuhan dalam hukuman mati. 2, pembunuhan dalam peperangan. 3, pembunuhan terhadap sesama karena benci, karena tidak suka. Yang dilarang dalam 10 perintah Allah itu adalah membunuh sesama karena iri, dengki, benci, tidak suka. Jangan membunuh, itu ya. Dalam perintah itu yang dimaksudkan itu. Bukan jangan menghukum mati, bukan juga jangan melakukan peperangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud dalam situasi perang, ya bisa diterima. Karena situasinya adalah situasi perang. Kalau nggak menang, mati. Kalau nggak menang, bisa jadi budak. Nah, dalam situasi ini sekali lagi, Daud mengalami Tuhan yang menolong, yang membantu dia. Termasuk dalam hal ini kita melihat Daud harus mengurus 600 orang yang mengikuti dia. Dan kalau kita lihat tadi, orang yang mengikuti Daud itu orang-orang yang apa? Marah, jengkel, sedih, karena dikejar-kejar debt collector. Ada orang-orang yang sakit hati, bisa jadi sakit hati kepada Saul, dan kemudian ya sudah ikut Daud saja. Jadi anak buah Daud segitu banyaknya. Begini, Daud itu sudah jelas ya, akan dibunuh oleh Saul. Ketemu pasti akan dibunuh. Dan usaha Saul untuk membunuh Daud memang luar biasa. Sekarang, tolong kembali dulu, kembali ke bab 22. Bab 22, jadi kalau memperhatikan kisahnya, ini Daud sudah punya anak buah ya. Kemudian sekarang begini, kita sudah melihat Daud dibantu oleh imam di tempat suci yang bernama Nob. Ingat Daud minta makan, terus dikasih roti kudus itu. Kemudian waktu itu ada gembala Saul namanya Doeg melihat. Lalu menyampaikan laporan kepada Saul. Dan sekarang bab 22 ayat 9. Jawab Doeg orang Edom yang berdiri dekat hamba-hamba Saul. Aku telah melihat anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelech bin Ahitub. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil imam Ahimelech bin Ahitub dan seluruh keluarganya. Para imam di Nob. Ya, apa yang kemudian terjadi? Saul menunjukkan ayat 13. Mengapa engkau dan anak Isa itu bersekongkol melawan aku dengan memberikan roti dan pedang?
serta meminta petunjuk kepada Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti yang terjadi sekarang. Dan seterusnya ayat ini Imam Ahimelech kan sebenarnya nggak tahu. Yang dia tahu waktu itu Daud mengatakan, aku mendapat tugas rahasia dari raja. Begitu kan? Padahal sebenarnya Daud melarikan diri dari em, Saul. Sekarang, karena sudah membantu Daud, ayat 16, Raja berkata, engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau dan seluruh keluargamu. Nah, orang-orang Israel nggak berani membunuh Imam. Ayat 17. Lalu raja memerintahkan kepada pengawal yang berdiri dekatnya, majulah, bunuh imam-imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi hamba-hamba raja tidak mau melayangkan tangannya untuk menyerang imam-imam Tuhan itu. Perhatikan pengawal-pengawal Saul. Tidak mau membunuh ya imam Tuhan. Nah, kemudian ada yang mau? Ada yang ngelihat tadi. Ayat 18. Lalu raja berkata kepada Doeg, majulah engkau, serang para imam itu. Doeg orang Edom di sebelah selatan Yehuda, orang asing ya, maju menyerang imam-imam itu. Pada hari itu, ia membunuh 85 orang yang memakai efod dan kain dari kain linen. Efod itu baju khusus untuk para imam, ya. Jadi baju khasnya para imam. Nah, kalau sampai Saul itu membunuh orang yang dianggap membantu Daud, ketahuan kan bencinya, marahnya, nafsunya Saul untuk membunuh Daud kan. Yang membantu itu hanya Imam Ahimelech, tapi seluruh keluarganya dihabisi oleh oleh Saul. Ketahuan, lihat bencinya mereka seperti apa. Bencinya Saul kepada Daud. Nah, sekarang tolong lihat di ayat 20. Ada yang lolos. Ya, tetapi anak Ahimelech, seorang anak Ahimelech bin Ahitub luput, namanya Abiatar. Ia melarikan diri dan menjadi pengikut Daud. Jadi lihat situasi yang mengerikan ini. Tapi bagaimana tanggapan Daud kepada em, Saul yang berniat untuk membunuhnya? Ada dua kisah yang menunjukkan keutamaan Daud. Sekarang kita ke bab 24. Bab 20. Sudon, Pak. Sudon, Pak. Kenapa? Pelanan dikit. Gak perlu nulis, Pak. Menurut Om Aleni Oh kecepatan iya, Pak Teto. iya. Tapi ini bukannya nggak lompat-lompat, cuman kitab-kitab ini saja, kitab ini saja. Ya. Nah, sekarang bab 24. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi, di peta nggak ada. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ayat 3. Saul kemudian mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu. Gunung Batunya bernama Kambing Hutan. Nah, kemudian ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Tunggu dulu, 3.000 orang. Banyak loh ya itu ya. Banyak.
Dan kemudian waktu itu anak buah Daud masih 400 ya. Itu ada istri dan anak-anak, ada perempuan dan anak-anak. Saul mengerahkan 3.000 orang untuk mencari Daud. Dan ini Saul dalam keadaan lelah loh ya. Dia eh, pulang sesudah mengejar orang Filistin. Nah, kemudian sekarang eh, ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Jadi dalam pengejaran itu ya rupanya Saul harus ke toilet kan ya. Kemudian ya belum ada toilet di gurun dan nggak bawa toilet yang portable. Jadi Saul masuk ke dalam gua. Ternyata di dalam gua itu di bagian yang lebih dalam ada Daud di situ. Hmm. Jadi orang-orang ini Saul yang mencari Daud sekarang ada dalam keadaan yang bisa dikatakan sangat lemah. Itu sehebat-hebatnya orang berantem gitu ya. Tapi kalau posisi sedang di toilet, nah itu juga posisi yang dikatakan nggak waspada ini pasti. Ya. Nah, kemudian sekarang ayat 5. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya. Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud bangkit, lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Jadi, wah ini repot ini Daud ini ya. Tapi akan tampak dia orang yang punya pengalaman yang luar biasa untuk soal peperangan. Dia bersembunyi di dalam gua tanpa Saul tahu. Dia bisa mendekati Saul tanpa ketahuan. Ini pasti sambil nutup hidung ini ya. Mendekati dari belakang, kemudian memotong ujung jubah Saul. Kemudian sekarang lihat ke ayat 6 dulu. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan Tuanku, orang yang diurapi Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerahkan Saul. Menyerang Saul. Menyerang Saul. Ya. Sekarang tolong amati apa yang diucapkan Daud. Kenapa Daud tidak mau membalas atau menghentikan langkah Saul ya dengan membunuh Saul. Sekali lagi, Saul ada dalam kondisi yang lemah. Ketika masuk gua kan sendirian, pengawalnya nggak ada. Masuk ke toilet, lalu apa pengawalnya masuk ke toilet juga, kan enggak. Daud bisa saja membunuh Saul dengan gampang sekali, ya tanpa ketahuan orang lain juga bahkan. Tapi kemudian perhatikan yang dia ucapkan. Aku tidak mau melayangkan tanganku melawan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tuhan belum mengurapi orang itu. Masa tanganku membunuh dia? Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi pelajaran yang sangat serius. Yang dulu saya pernah mendengar ucapan dari seorang Romo dosen saya. Kalimatnya waktu itu terasa tinggi, bahkan berlebih-lebihan gitu ya. Tapi ternyata yang saya dengarkan waktu itu menjadi sangat penting. Maksud saya begini,
eh, Bapak Ibu, kalimatnya begini yang diucapkan Romo dosen saya itu. Kalau kamu menyakiti sesamamu, kamu ingat ya, darah Tuhan Yesus tercurah juga untuk orang yang kamu sakiti itu. Tuhan Yesus itu mengasihi orang itu. Kalau Tuhan saja mengasihi orang itu, bagaimana mungkin kamu yang percaya kepada Tuhan, kamu yang dikasihi oleh Tuhan, malah membenci, menyakiti, berlaku jahat kepada orang yang juga dikasihi oleh Tuhan itu. Jadi ini kelihatannya soal yang, wah ini kayaknya kok berlebihan omongannya. Bapak Ibu silahkan pertimbangkan sendiri. Daud tidak mau menyakiti Saul karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian ayat 8 alinea baru, kalimat kedua. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga sebenarnya bisa menyampaikan hal yang lain. Kenapa kok Daud tidak membunuh Saul? Kalau sampai Daud membunuh Saul di dalam gua, terus Saul itu kan jadinya tidak keluar dari gua kan, sementara di luar kan anak buahnya. Kalau lama sampai Saul tidak keluar, apa anak buah Saul akan masuk dan ketahuan kalau Daud ada di dalamnya. Tapi yang seperti ini Bapak Ibu, ini pemikiran saya ketika melihat teks ini ya. Tapi yang terucap oleh Daud, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ayat 9. Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua itu, lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan, Daud sedang berikhtiar mencelakakanmu? Hari ini, dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua ini. Ada orang yang meminta aku membunuh engkau, tetapi aku menaruh belas kasihan kepadamu karena pikirku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah Bapakku, lihatlah ujung jubahmu dalam tanganku ini. Aku memotong ujung jubahmu, tetapi tidak membunuhmu. Sadarilah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Wah, ini pasti yang punya jubah. Ini Saul kaget ini ya. Tahu-tahu ujung jubahnya sudah terpotong. Nah, kita lihat Daud menunjukkan keutamaan kepada Saul, walaupun Saul berusaha setengah mati untuk membunuh Daud. Kemudian sekarang ini terulang di bab 26. Bab 26. 1 Samuel 26. Ayat 1. Orang Zif datang kepada Saul di Gibea dan berkata, Daud sedang bersembunyi di bukit Hakhila yang berhadapan dengan Yesimon. Lalu Saul turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang Israel pilihan untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Mengerahkan pasukan lagi ya. Nah, kemudian Daud tahu bahwa Saul sudah datang mencari dia. Kemudian sekarang lihat ke ayat 5. Daud pun berangkat dan sampai ke tempat Saul berkemah. Daud melihat tempat Saul berbaring beserta Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah kemahnya sementara tentara berkemah di sekelilingnya.
Kemudian Daud berbicara kepada Ahimelech orang Het dan Abisai anak Zeruya saudara Yoab katanya, siapa yang akan turun bersamaku kepada Saul ke perkemahan itu? Jawab Abisai, aku akan turun bersama engkau. Jadi Daud sekarang hanya berdua dengan Abisai. Ayat 7, Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya, sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Nah, lihat sekarang. Kata Abisai kepada Daud, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang, biarlah ku tancapkan dia ke tanah dengan tombak ini sekali tikam saja. Ya, sekali tikam saja, selesai. Tidak usah 2 kali. Tetapi Daud berkata kepada Isai, jangan binasakan dia. Sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud tetap tidak punya keinginan untuk membunuh Saul. Nah, kemudian ayat 10, Daud berkata pula, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Nah, kemudian ambil sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, serta kendi air itu dan marilah kita pergi. Nah, ada kalimat yang menurut kita mungkin akan tampak aneh. Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun. Sebab mereka semua tidur karena apa? Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Bapak Ibu pernah dibuat tidur nyenyak oleh Tuhan apa enggak? Enggak usah dibuat tidur oleh Tuhan aja udah kok tidur nyenyak sekali kok ya. Tapi di sini Bapak Ibu, ungkapan ini Daud bisa memasuki perkemahan pasukan Saul, mengambil tombak, kendi tanpa ketahuan. Sekali lagi, kalau Daud mau membunuh Saul, ini gampang sekali. Abisai sudah mengatakan, 1 tikaman sudah cukup. 1 tikaman tombak sudah cukup. Saul pasti mati. Tapi Daud sekali lagi mengatakan, aku tidak mau melayangkan tanganku kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian Daud pergi, ayat 13, Daud sampai ke seberang, ia berdiri jauh di puncak bukit sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Lalu Daud menunjukkan, ini tombak, ini kendi raja. Itu sama dengan mengatakan, aku sesungguhnya bisa membunuh kamu, tetapi aku tidak melakukannya. Nah, kemudian begini, 2 kali kesempatan ini ya, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau Saul sudah dibunuh, berarti sudah sebenarnya ya masalah selesai. Yang mengejar-ngejar dia nggak ada lagi. Tetapi Daud tidak melakukan. Perhatikan Bapak Ibu keutamaan Daud ini. Jadi kalau membaca perjanjian lama lalu mengatakan perjanjian lama kejam dan seterusnya, nah kita menemukan contoh orang yang bisa dikatakan tidak melakukan pembalasan. Yang kemudian menjadi sangat menarik untuk diperhatikan dan dipelajari adalah ini bukan hanya urusan Saul dan Daud, tetapi ada urusan dengan Allah. Ada Tuhan, ada Saul, ada Daud. Tuhan sudah mengurapi Saul. Tuhan juga sudah mengurapi Daud, oke. Tapi Daud mengatakan, aku tidak mau menyakiti, melayangkan tanganku, membunuh dia,
karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Perhatikan relasi segitiga ini ya. Di atas ada Tuhan, kemudian di bawah itu ada Daud dan Saul. Kita bisa belajar itu. Ketika saya disakiti orang, manusiawi kalau mengatakan saya akan membalas. Tapi kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat, apakah Bapak Ibu itu menjalani kehidupan berdasarkan pedoman manusiawi atau tidak manusiawi? Enggak kan? Enggak. Enggak akan pedomannya adalah manusiawi atau tidak manusiawi. Objektif. Ya, sekarang manusiawi atau tidak, kalau seorang laki-laki sudah punya istri, itu melihat orang lain, perempuan lain yang lebih dari istrinya, itu akan tergoda untuk memiliki perempuan itu juga. Manusiawi atau tidak? Mau bilang manusiawi kok itu suamiku, mau nggak bilang manusiawi kok banyak yang kelakuannya kayak gitu. Kalau bicara manusia atau tidak manusiawi, maka yang benar manusiawi itu. Sudah punya istri? Sudah. Tapi kemudian menginginkan perempuan lain yang dipandang lebih, yang terbiasa dan seterusnya, itu akan dikatakan manusiawi. Namanya juga laki-laki. Manusiawi kan? Tapi ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus di dalam gereja Katolik, perhatikan, kita diajak jadi manusiawi atau enggak? Enggak. Setia sampai mati. Itu kan omongan enggak manusiawi. Kalau istriku sakit, kalau suamiku sakit, lalu nggak bisa membuat aku senang lagi, ya sudah cari yang lain. Itu manusiawi. Sekali lagi, nggak bisa kita mengatakan ini kan manusiawi, jadi wajar kalau dilakukan. Ini kan manusiawi, jadi biasa kalau dilakukan. Pedoman hidup kita bukan itu. Pedoman hidup kita bukan itu. Orang disakiti, manusiawi kalau dia punya rasa sakit dan ingin membalas. Manusiawi kalau dia mau membalas, melakukan pembalasan. Tapi menjadi pengikut Yesus, mana yang disebut, nah, jadilah kamu manusia karena kamu memang manusia. Nggak pernah Tuhan mengatakan begitu. Silahkan, nggak masalah berdosa. Berdosa itu manusiawi kok. Nggak ada Tuhan mengatakan begitu. Dan jangan pernah membuat Tuhan sendiri. Marilah kita menciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa kita. No, nggak ada yang seperti itu. Nah, kita lihat menjadi tidak manusiawi dalam arti menjadi lebih dari seorang manusia. Waduh, ini karena nggak ada kapasitas banjirnya. Andai kali tadi. Nah, kemudian sekarang ini contoh tidak manusiawi tapi lebih dari manusia yang kita bisa teladan dari Daud ya ini tadi. Saul berusaha membunuh Daud dan usaha pembunuhannya nggak main-main. Dari ruangan tempat Daud main kecapi sampai di padang gurun. Dari Saul ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri, ya, dengan melemparkan tombak, dengan mengerahkan anak buahnya, dengan mengumpankan Daud kepada orang Filistin, sampai sekarang ini mengerahkan 3.000 orang untuk membunuh Daud. Tapi Daud tidak mau menyakiti, melukai Saul karena yang ada di pikirannya adalah Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam relasi dengan sesama Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan ini. Ada saya, ada sesama saya, tapi ada juga Tuhan yang bersama saya dan juga bersama orang itu. Kalau saya mau menyakiti orang lain, pikirkan, perhatikan, belajar dari Daud gitu ya. Tuhan mengasihi orang itu. Masa aku malah mau menyakiti dia? Nah, Bapak Ibu yang seperti ini ya harusnya menjadi sikap orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan, oh ini gampang. Enggak, saya nggak mengatakan begitu. Tapi saya juga tidak akan membuka konsultasi. Kalau kasusnya begini bagaimana, kalau kasusnya begini bagaimana. Enggak.
Bapak Ibu, tolong ingat-ingat saja selama ikut Tuhan Yesus. Pernah dimaklumi ketika berdosa? Enggak. Apakah Tuhan juga membuka konsultasi? Kalau iya, saya paham yang dikehendaki Tuhan. Tapi masalah saya begini loh Tuhan. Lalu Tuhan akan menjelaskan, ya udah kalau gitu harusnya begini saja. Enggak. Tuhan menyampaikan prinsip. Ya, dan kita dipanggil untuk memperhatikan itu. Ada saya, ada sesama saya, dan ada Tuhan yang berkuasa dan mengasihi semua. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, di bagian pertama sudah disampaikan mengenai Daud 2 kali mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul tetapi tidak dilakukan. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas kembali. Silakan Pak Beni yang sudah raise hand. Ya, terima kasih Pak. Kepada Pak Seto, saya ingin tanyakan tentang kota perlindungan bagi para pembunuh. Dalam Kitab Yosua bab 20, kota-kota perlindungan itu Pak. Bahwa seperti apa yang dikatakan Pak Seto tadi, bahwa ada 3 jenis pembunuhan. Nah, untuk kota perlindungan ini diperuntukkan bagi seseorang yang tanpa sengaja, tanpa rencana membunuh seseorang dan bisa lari ke sana. Nah, ini termasuk pembunuhan jenis apa ini Pak Seto? Terima kasih. Sebentar. Ya. Kalau hanya pertanyaannya pembunuhan jenis apa, itu pembunuhan yang ketiga yang dilarang itu, Pak. Jadi bukan hukuman mati, enggak, tapi iya, kok pembunuhan karena benci. Untuk lebih jelasnya, sekarang tolong membuka kitab Bilangan, Pak. Iya, Bab 35. Mulai dari ayat 9. iya, iya Pak. Ya, jadi begini. Eh, ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, yang dilarang tentu saja pembunuhan yang disengaja ya. Tapi ada yang tidak sengaja. Sekarang silahkan ke Bilangan 35 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, kamu harus memilih beberapa kota untuk menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari orang yang menuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Kemudian ayat 15. Keenam kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, pendatang dan warga asing di antaramu, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri. 16. Tetapi jika ia memukul orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka jelas ya, ia seorang pembunuh. Pembunuh itu harus dihukum mati. Itu jelas. Jika ia memukul orang itu dengan batu di tangan yang dapat mematikan sehingga orang itu mati, maka ia pembunuh. Pembunuh itu harus dihukum mati. Sekarang lihat ke ayat 22. Tetapi jika ia sekonyong-konyong mendorong orang itu tanpa rasa permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan suatu benda kepadanya, atau tanpa melihat menjatuhkan orang itu,
ke atas orang itu batu yang dapat mematikan sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak bermusuhan dengan orang itu, maka haruslah umat mengadili antara orang yang membunuh dengan penuntut darah. Jadi ini pembunuhan yang tidak disengaja. Nanti di tempat lain Bapak-Bapak akan menemukan ada 2 orang menebang pohon, gitu ya, pakai kampak. Nah, mata kapaknya tahu-tahu lepas, terus kena temannya. Nah, itu pembunuhan yang tidak disengaja. Larilah, dia harus lari ke kota perlindungan. Kalau enggak, ada penuntut darah itu ya tadi ya. Itu adalah anggota keluarga terdekat yang punya kewenangan untuk mencari orang itu. Kalau jelas terbukti orang itu sudah melakukan pembunuhan, maka pihak yang disebut penuntut darah itu yang akan menjadi eksekutor untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku pembunuhan. Begitu maksudnya, Pak. Nanti silahkan baca lebih detailnya, Pak ya. Oh iya Pak, Pak Seto. Ya, Terima kasih Pak. ya. Jadi kalau nggak sengaja juga mesti dibunuh ya Pak. Loh, ini tadi kita lihat tadi. Kalau tidak sengaja, lari kemana? Iya, Ke kota perlindungan. tapi Terus kalau di harusnya kota juga perlindungan, kalau lalu di dalam kota perlindungan, nanti dia akan diadili, diperiksa. Ada saksinya, itu makanya saya nanti tolong baca detail. Saya tidak, kan diskusi kita bukan soal Taurat kan, jadi saya nggak ngomong detail. Jadi nanti dia akan diadili. Kalau terbukti orang itu membunuhnya sengaja, ya dihukum. Kalau tidak sengaja, terbukti tidak sengaja, dia harus tetap di kota perlindungan. Kalau sudah ada di kota perlindungan, nggak boleh ada yang menyentuh dia. Oh ya, ya. Ya kok percuma, sengaja atau tidak sengaja dihukum mati. Ya sama kalau begitu, kan nggak bisa begitu. Nah, ide seperti ini Bapak Ibu kita bisa lihat, ada di kitab Bilangan, nanti diwujudkan di dalam kitab Yosua. Oh ya, Oh, Bapak Ibu tadi kan eh, Daud kok bohong gitu ya? Kepada Imam Ahimelek bilang, aku dan anak buahku sedang bertugas. Padahal Daud sedang dikejar Daud. Padahal cuma mau minta roti. Daud bohong. Ini kepada Akis, bohong. Berikutnya kepada Akis lagi, bohong lebih besar lagi. Ini mosok Daud kelakuannya seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak bicara moral Katolik ya. Saya tidak bicara moral Katolik. Tapi kita lihat yang kalau melihat 10 perintah Allah, jangan bersaksi dusta atau berbohong. Kalau di bersaksi 10 perintah dusta, Allah, bersaksi dusta atau berbohong? bersaksi Saksi dusta. dusta. Bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu bagaimana? Di pengadilan. Bersaksi dusta itu, saya melihat teman saya ini melakukan ini. Lalu lalu iya orang itu yang saya tuduh di pengadilan. Apalagi kalau saya menuduhnya bersama satu orang lain, jadi ada 2 saksi, maka orang itu bisa dibunuh beneran, dijatuhi hukuman mati. Jadi bersaksi dusta itu maksudnya adalah di pengadilan menyampaikan tuduhan bahwa si korban, orang yang saya korbankan ini ya sudah melakukan kejahatan. Nah, orang yang saya tuduh itu bisa dihukum mati. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kasus ini Susana yang ada di kitab Daniel bab 13. Kemudian yang berikutnya, untuk memahami bohongnya Daud ini ya, Bapak Ibu tolong ingat-ingat, pernah ketemu nggak perang jujur sopan? Perang yang jujur dan sopan. Nggak pernah jam. Dalam peperangan orang maju, kemudian mengatakan, kamu mau nggak saya bunuh gitu? Enggak. Dalam peperangan kita tidak akan sulit mengandaikan apa menyebutnya ya kejujuran, kesopanan gitu ya. Orang bisa melakukan hal-hal ya untuk memenangkan peperangan.
Mata-mata menyamar, nggak mungkin mata-mata jujur. Orang-orang yang sedang dikejar-kejar mau dibunuh, bisa jadi juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Bilang kalau aku adalah orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, dia itu sama dengan bunuh diri. Dan tolong amati, Daud ya bohong kepada Ahimelek, bohong kepada Akis, bohong kepada Akis lagi. Ini urusannya dengan nyawa, urusannya dengan perang semuanya. Ya, begitu. Karena mungkin ada yang ini kok Daud bohong. Nah, silahkan lanjut Pak Ferry. Pak Seto, di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Agus Judianto. Ini mengatakan bahwa apakah benar Daud 2 kali berpura-pura gila? Yang pertama tadi kita sudah bahas bersama di depan Raja Aksis. Lalu yang kedua di depan Abimelek. Mohon penjelasannya Pak Seto. Kalau di depan Ahimelek bukan pura-pura gila. Ini tadi yang barusan saya bicarakan. Bohong. Kepada Imam Ahimelek kan dia mengatakan, aku dan anak buahku sedang dalam perjalanan melakukan tugas raja. Nanti silahkan baca ulang bab 21 ya. Kemudian Daud seolah-olah meninggalkan anak buahnya di satu tempat. Dia pergi kepada Imam Ahimelek di tempat suci yang bernama Nob dan mengatakan, aku perlu makan. Imam Ahimelek mengatakan, nggak ada makanan, cuma ada roti kudus. Roti Harusnya kudus. hanya imam yang boleh memakannya. Kalau kamu harus memakannya, maka kamu dan anak buahmu harus dalam keadaan kudus. Dalam hal ini yang disebutkan tidak bersetubuh. Nah, kemudian Daud mendapatkan roti itu, roti yang harusnya untuk para imam. Ya, begitu. Jadi kalau yang pura-pura gila memang hanya di Akis. Ya, kemudian kalau bohongnya itu saya sebut 3 dengan ya berbagai cara untuk memahami ya. Dan urusan kita Bapak Ibu bukan, oh kalau begitu bohong boleh. Bukan begitu membaca atau memahaminya. Nanti kalau mengatakan oh, Daud bohong, lah silahkan periksa situasi. Yang tadi saya sebut, memangnya ada perang yang sopan dan jujur. Ya, begitu Pak. Ya Pak Seto. Ini semoga Pak Agus Judianto ini ya, karena yang ditulis di sini Abimelek Pak Seto. Saya nggak tahu apakah benar yang dimaksud Abimelek Silahkan atau diperiksa Ahimelek. saja. Ya Ahi, kalau oh ya yang ditulis Pak Judianto itu Abi, Pak. kalau Bukan Ahi. Abi Melek itu memang nama orang lain. Ya mirip-mirip soalnya kan. Oh iya. Kalau Ya. Ab itu bapak. Abi berarti bapakku. Melek itu raja. Raja. Abi Melek artinya bapakku raja. Ahi Melek, itu saudara, itu ku. Kalau Ahi Melek jadinya saudaraku raja. Nah, jadi yang itu. Eh, tapi nanti ya begitu saja. Karena Abimelek nanti ada orang lain yang namanya Abimelek. Ya, Baik, terima kasih Pak Seto. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada. Oh ini Ibu Nita. Maaf, saya salah membaca. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Ya, Silakan disampaikan. Oh Ibu Nita, baik Ibu Nita. Silakan. ya, Pak Seto, tadi kan Pak Seto bilang bahwa Daud menguasai wilayah-wilayah musuh Israel. Sedangkan di 1 Samuel bab 24 ayat 3 ini, Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud. Itu. tolong minta maaf, Bu. Tolong diulang. Iya. Kan tadi Pak Seto mengatakan Daud menguasai wilayah-wilayah musuh Israel. Sedangkan di bab 24 ayat 3 ini tertulis Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Ya, tadi Dan saya
menyampaikan tidak urut. Tadi kan Daud punya anak buah 400 jadi 600. Lalu kan saya sendiri akan bertanya, bagaimana menghidupi 400 orang? Gitu kan? Contohnya saya ambil dari bab 27. Ya, bab 27. Di bab 27 lihat ke ayat 1. Nah, waktu dikejar-kejar tadi bab 24, bab 26 ya, itu Daud masih ada di wilayah orang Israel. Di bab 27, Daud sadar, ini aku dikejar-kejar terus oleh Saul. Suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih bagiku, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Maka pergilah Daud dan anak buahnya ke Filistin, ke wilayah, ke kota Gad. Nah, sekarang Daud ada di wilayah orang Filistin. Gitu kan? Bagaimana? Apa yang dilakukan Daud? Sekarang tolong ke bab 27 ayat 8. Di situ ada orang Amalek. Ya, orang Amalek itu adalah orang atau bangsa yang tinggal di sebelah eh, kalau selatan timur itu namanya apa? Tenggara. Enggak. Tenggara Israel. Itu ada orang Amalek. Amalek itu musuh Israel. Jadi Daud menyerang orang Gesur, menyerang orang Girsi, menyerang orang Amalek, musuh Israel yang ini. Daud menghabisi semua orang, merampas harta bendanya, lalu dia kembali ke Filistin kan, karena dia tinggalnya di Filistin. Lalu bilang kepada Akis, ketika ditanya dari mana kamu? Lihat ayat 10, ya, ayat 10. Jika Akis bertanya kemana kamu menyerbu hari ini, maka Daud menjawab ke tanah Negeb Yehuda atau Negeb, tanah Negeb orang Yerahmeel atau Negeb orang Keni. Perhatikan Yehuda. Jadi Daud laporannya, oh kami habis menyerbu wilayah orang Yehuda. Daud menampilkan diri di hadapan Akis seolah-olah dia sudah berkhianat kepada orang Yehuda. Nah, maka di ayat 12 Akis mengatakan ia telah membuat dirinya benar-benar menjijikkan bagi orang Israel. Jadi urutannya jadinya begitu, Ibu. Jadi Saul mengejar-ngejar Daud, Saul masih ada di wilayah Israel. Karena terus dikejar-kejar dan nyawanya terancam, Daud masuk ke wilayah orang Filistin dan berlaku seolah-olah dia sudah berkhianat kepada orang Yehuda. Begitu maksudnya. Kalau belum jelas, silahkan dilanjutkan. Udah, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan kembali. Ferry mau tanya Pak Ferry. Oke, silakan Pak Heri. Ya, selamat malam Pak Seto. Iya, selamat Pak, malam. apakah yang dialami Daud di buru ini sehingga dia meneruskan doa di Mazmur 19, Pak? Mazmur 17. Diburu dengan tak bersalah. Doa doa Daud ini dengan latar belakang ketika dia diburu oleh Saul. Sehingga dia menuliskan doanya dalam Mazmur 17, Pak. Dikejar-kejar, masih sempat bikin lagu gitu ya. Yes. Eh, Begini, jadi Bapak, Ibu, kalau membaca Mazmur, itu kita akan menemukan, tidak semua ya, tolong membuka Mazmur 3. Buka Mazmur 3. Di Mazmur 3, lihat, sudah ketemu Mazmur 3? Sudah. Kemudian lihat ayat 1.
Apa yang dikatakan di situ? Lari dari Absalom namanya. Nah, jadi kalau membaca Mazmur yang paling atas, di atas perikop, lalu ada judul dengan bold, huruf tebal itu judul yang diberikan oleh penerjemah. Ya, judul asli di Oh, kitab Mazmur itu yang ayat 1 itu. Nah, dalam kitab Mazmur ada Mazmur-Mazmur yang diberi judul seperti itu dan itu memberikan konteks bagaimana Mazmur ini harus dipahami. Jadi seolah-olah kita bisa mengatakan ketika Saul dikejar-kejar oleh Absalom. Nah, itu memberikan konteks Mazmur ini harus dibaca dalam rangka itu gitu ya. Tapi ketika membaca Mazmur 17, kita menemukan, ini kisahnya mirip sekali. Apa yang ditulis di sini kok seperti yang dialami oleh Daud. Tapi tolong periksa ayat 1. Ayat 1 itu hanya sebagai judul hanya disebut doa Daud. Begitu kan ya? Mazmur 17. ya, Hanya doa Daud. Sekarang tolong lihat ayat 17. Ayat 14 kok 17. Apa yang dikatakan di ayat 14? Doanya, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka ditinggalkan untuk bayi-bayi mereka. ulang kalimat baris pertama Pak, apa? Ayat 14 baris pertama. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu Terus dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. sekarang kalau terjemahan yang sudah diperbaiki bunyinya gini Pak. Habisilah mereka ya Tuhan dengan tanganmu. Habisilah mereka dari bumi. Agar mereka tidak mendapat bagian di antara orang-orang yang hidup. Jadi yang diminta oleh Daud itu supaya musuh-musuh dikalahkan. Dan ini ya agak berbeda dengan yang kita temukan berkaitan dengan sikap Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul tadi. Sama. Bentar, saya. Iya, yang lama memakai kata itu, luputkan aku dengan tanganmu. Tapi di terjemahan yang sudah diperbaiki, habisilah. Mereka. Itu Ya. kata aslinya apa Pak? Oh, sebentar. Saya nggak siapkan teks Dalam Ibraninya. Bapak mau bahasa Ibraninya? ya. Nah, Berapa itu, Pak? 17. Kalau terjemahan yang sudah diperbaiki, nah itu yang sudah pasti Oh, dipertanggungjawabkan dengan memeriksa teks yang asli ya. Bentar. Pakai Sarsalum Pak ya. Kenapa? Di teks Ibrani-nya pakai Sarsalum atau Sefaria kalau di online. Oh, silahkan periksa saja sendiri. Enggak begitu masalah mau pakai teks yang mana. Tapi harus masoret. Oh, Masoretnya.
Iya, begitu. Jadi kalau yang sudah diperbaiki itu sudah pasti dengan memperhatikan yang aslinya, Pak. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. iya, mari. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin. Pak, saya boleh tanya, Pak. Oh, boleh, silakan Ibu Dewi. Pak Seto, Allah marah kepada bangsa Amalek itu kenapa ya, Pak? Ada kisahnya di kitab apa ya? Enggak, Saya kita kayaknya pernah baca Iya. tapi lupa. Keluaran 17, silahkan. Keluaran 17. Sudah cukup Ibu Dewi? Atau Oh masih ada ya, yang lain? ya, ya, Iya, ya, silahkan nanti dibaca ya. lagi ya. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Atau dilanjut saja Pak Seto mungkin? Sudah, kalau sudah nggak ada, kita lihat bab terakhir di kitab 1 Samuel. Bab terakhir ya. Bab terakhir, bab berapa Pak? Bab terakhir dari kitab Samuel. 1 Samuel. Iya, kita akan belajar 1 Samuel ini tadi ya. Bab terakhir 30 ya Pak ya? 1. 31, oke ya. Saul mati. Ya, sekarang begini. Tolong lihat dulu. Ini Bapak-Ibu akan menemukan Daud itu benar-benar orang pinter, cerdas sekali gitu ya. Dan secara politik ini luar biasa. Lihat dulu bab 30 ayat 26. 30 ayat 26. Ketika Daud sampai ke Ziklag, ia mengirim sebagian jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian untukmu dari jarahan yang diambil dari musuh Tuhan. Masing-masing kepada tua-tua di Betel, di Ramot, di Tanah Negeb, di Yatir, di Aroer, di Simfot, dan di Estemoa, di Rakal, dan kota-kota orang Yerahmeel, kota-kota orang Keni, ya, di Horma, di Borasan, dan di Atah, di Ebron, dan di semua tempat yang pernah disinggahi Daud dan orang-orangnya. Lihat bagaimana Daud menjalin hubungan dengan para apa menyebutnya ya, pemimpin orang-orang terkemuka di Yehuda. Caranya dengan mengirim benda-benda, barang-barang jarah. Kemudian sekarang bab 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh berkelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia. Lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedang dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Waduh. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul ketika anaknya dan pembawa senjatanya serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat itu, tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati. Orang-orang Israel yang di seberang lembah
dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya, ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat mereka. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan mereka berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan mengukurnya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari. Nah, ini akhir hidup Saul. Tragis. Ya. Jadi bunuh diri dong. Terus perang melawan orang Filistin. Untuk seorang ini prajurit, pilih mana? Bunuh diri atau dibunuh musuh? Atau lebih parah lagi, kalau aku nggak bunuh diri, kalau aku tidak mati membunuh diriku, aku akan dibawa sebagai tawanan dan dipermalukan di kota musuh. Jadi kemudian ini sekali lagi ini perang. Coba lihat apa yang terjadi setelah Saul tewas. Kepalanya dipancung kan, lehernya dipenggal, terus kepalanya diapain? Gantung. Ada tembok. Iya, menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Saya sudah pergi ke Bet-Sean itu, saya cari nggak ketemu itu kepala Saul. Ternyata dibawa sama orang-orang ya Yabes Gilead tadi ya. Masih bisa Bapak Ibu, Bet-Sean itu ada satu situs peninggalan zaman kuno, tapi bentuknya ya itu akan seperti bukit besar, bukit. Tapi jangan kaget nanti waktu zaman Saul kotanya itu ada di level berapa gitu ya. Karena kalau di Israel zaman kuno kota didirikan di bukit. Kemudian kota ini dikalahkan oleh musuh, lalu orang mau membangun kota, bukan pindah tempat. Kota lama ditimbun, orang mendirikan kotanya di atasnya lagi. Begitu seterusnya sampai bisa, eh, saya lupa. Bet-Sean itu yang ada sekarang itu level sampai level 17. Ya. Jadi ya kotanya, Tinggi. sisa-sisa atau eh, situsnya itu masih ada. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel tidak selalu dapat kesempatan untuk pergi ke Bet-Sean ini. Ya. Nah, kemudian ini begini. Ini kalau kalah itu risikonya kayak gini nih loh. Kalau kalah dan masih hidup, ini raja, maka dia akan dibawa ke kota si pemenang dan untuk dipamerkan di hadapan rakyat. Saul nggak mau itu dan nggak mau juga kalau ya orang Filistin yang bunuh dia. Maka yang dia lakukan itu ngambil pedang menjatuhkan diri ke atasnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, kita sudah pindah ke 2 Samuel sekarang. 2 Samuel bab 1. Daud ini menerima kabar tentang kematian Saul ya. Nanti bisa jadi akan menemukan hal yang aneh untuk pemahaman kita. Setelah kematian Saul, Daud kembali sesudah mengalahkan orang Amalek. Ia tinggal di Ziklag selama 2 hari.
Pada hari ketiga datanglah seorang dari pasukan Saul dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Sesampainya kepada Daud, ia sujud ke tanah dan menyembah. Daud bertanya kepadanya, dari manakah engkau datang? Jawabnya, aku lolos dari pasukan Israel. Kata Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Ceritakanlah kepadaku. Katanya, tentara telah melarikan diri dari pertempuran, banyak yang gugur dan mati. Saul dan Yonatan, anaknya juga mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, bagaimana engkau mengetahui Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, aku kebetulan berada di pegunungan Gilboa. Tampaklah Saul sedang bertumpu pada tombaknya, sementara kereta-kereta dan pasukan berkuda yang mengejarnya sudah dekat. Ketika menoleh ke belakang, ia melihatku dan memanggilku. Aku berkata, ya Tuanku. Ia berkata kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku orang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku. Sebab rasa sakit mencengkeram aku, tinggal nafas yang ada padaku. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Sebab aku tahu, ia tidak dapat bertahan hidup setelah jatuh. Mahkota di kepalanya dan gelang pada lengannya kuambil. Lalu kubawa ke sini kepada tuanku. Lalu Daud mencengkeram pakaiannya dan mengoyaknya, begitu juga orang yang bersama dia. Mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam untuk Saul dan Yonatan, untuk umat Tuhan dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur di medan perang. Kemudian Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, dari mana asalmu? Jawabnya, aku anak seorang pendatang. Jadi aslinya aku orang Amalek. Daud berkata kepadanya, bagaimana mungkin kau tidak takut melayangkan tanganmu menghabisi orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang hambanya, katanya, kemari, bunuhlah dia. Orang itu menghabisinya sehingga ia mati. Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu sendiri telah menjadi saksi menentang engkau dengan berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang ini Bohong. rupanya pengen dapat nama baik di depan Daud. Dia tahu Saul itu musuh Daud, berusaha untuk membunuh Daud. Dengan mengatakan, aku membunuh Saul. Kalau begitu, dia ingin dapat nama baik kan? Apalagi dia menyerahkan mahkota dan gelang Saul. Tapi di mata Daud, bukan begitu. Cara Daud berpikir, bersikap, beda sekali. Orang itu dibunuh karena dia sendiri ngomong, aku sudah membunuh Saul. Di mata Daud tetap, orang ini sudah berani menghabisi orang yang diurapi Tuhan. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita bisa melihat hal yang istimewa di sini. Setelah Saul mati pun, Daud tetap menghormatinya. Nah, begitu cara membacanya. Bukan ini ada orang nggak salah, nggak cuma melakukan begini, malah dibunuh. Cuma bohong aja kok dibunuh. Nggak bisa mengatakan begitu. Orang itu mengatakan, aku ya sudah membunuh, ya aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Itu yang dikatakan ayat 10. Jadi orang itu sendiri yang mengatakan, aku sudah membunuh Saul. Di mata Daud, Saul itu diurapi Tuhan. Kamu berani membunuh Saul. Maka hukuman yang layak untuk kamu, yaitu hukuman mati. Nah, kemudian habis itu, baru kita lihat, ya, eh, Daud menyampaikan nyanyian ratapan. Bab 1 ayat 19. Semarakmu, hai Israel, jatuh terbunuh di bukit-bukitmu. Telah gugur para pahlawan.
Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di jalan-jalan Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan bersukaria anak-anak perempuan orang-orang tak bersunat, dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, ini Saul yang mau membunuh Daud sudah nggak ada. Berarti yang mau mencelakai Daud, yang terutama mau mencelakai Daud, Saul kan nggak ada. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Daud selanjutnya. Bab 2. 2 Samuel bab 2. Beberapa waktu kemudian, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firmannya, Hebron. Lalu Daud pergi ke sana, juga kedua istrinya Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, janda Nabal orang Karmel. Daud membawa orang-orangnya menyertai dia, masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang Yehuda, sampai di sini dulu. Kalau membaca ayat 1, saya iri kepada Daud. Tuhan, aku pulang nggak nih ke Yehuda? Tuhan jawab, pulang. Terus Daud nanya lagi, kota mana Tuhan? Tuhan Hebron. jawab, Hebron. Gitu. Nah, Bapak Ibu perhatikan meminta petunjuk Tuhan. Saya bisa menceritakan, tapi Bapak Ibu jangan coba ya, dan jangan lakukan. Bapak Ibu ingat imam di Nob tadi pakai baju efod kan? Nah, di baju efod itu ada batu undi. Batu undi. Batu undi itu bukan bukan dadu titik 1, titik 2 sampai titik 6 itu ya. Silahkan membayangkan ada 2 batu. Nama batunya itu ada namanya Urim dan Tumim. Nanti 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 bisa dicari. Saya hanya ceritakan dulu. Urim dan Tumim. Menggunakannya bagaimana? Ini ilustrasi. Batu yang satu tulisannya ya. Batu yang kedua tulisannya tidak. Nah, kemudian ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk meminta petunjuk Tuhan. Ya, gimana mempraktekannya? Bayangkan 2 batu itu ada di dalam kantong dan ini dilakukan oleh imam, dilakukan dalam doa. Lalu pertanyaan pertama diajukan, Tuhan, apakah aku harus pulang ke Yehuda? Lalu tangan Putus-putus dimasuk. suaranya, Pak. Iya kan? Sudah Enggak. mantap, Bu. Bagus. Enggak, bagus, Oh, Pak. Ya, oh, bagus, Pak. Bagus. Saya putus-putus. Sa- Coba saya Bagus, matiin Vina. dulu. Itu Pak. Bagus, bagus, Pak. Sorry. Kalau gitu saya doang. Oh, apakah Ibu pakai kabel atau pakai Pakai kuota, Pak. kuota? Karena ini saya makainya ini kabel, jadi biasanya lancar. Nah, Sorry. Tuhan, apakah aku harus pulang ke Yehuda? Lalu tangan dimasukkan ke dalam kantong dan kemudian muncul yang terambil adalah batu yang bertuliskan Tidak. ya. Oh, berarti aku pulang. Terus pertanyaan kedua diajukan, batu dimasukkan lagi dan kemudian pertanyaan kedua diajukan. Ke kota mana Tuhan? Apakah aku harus ke Bethlehem? Gitu ya. Kemudian tangan dimasukkan dan kemudian yang diambil ternyata yang terambil adalah batu yang bertuliskan tidak. Oh, berarti nggak ke Bethlehem. Kemudian di pertanyaan berikutnya, apakah aku pulang ke Hebron? Lalu tangan dimasukkan ke dalam kantong lagi dan yang keluar kata iya. Jadilah kemudian rangkaian ceritanya begini. Tuhan, haruskah aku pulang ke Yehuda? Ya, pulang. Ke kota mana Tuhan? Hebron. Nah, menyusun kalimatnya jadi begini. Tapi Bapak-Ibu sekali lagi jangan praktekkan ya. Jangan buat-buat sendiri.
minta petunjuk Tuhan buat batu undi sendiri dan kemudian, wah ini kan seperti yang dilakukan Daud. Di Kelenteng ada itu, Pak. Iya di kelenteng ya. Cowboy namanya. Dilempar-lempar. Nah, kemudian kalau di Perjanjian Lama cara lain lagi meminta petunjuk Tuhan itu pergi kepada nabi yang juga pelihat. Contoh itu ada di 1 Iya. Samuel bab 9. Saul mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang dan nggak nemu. Kemudian Saul pergi kepada Samuel, nabi atau pelihat. Dan kemudian Samuel ya mengatakan, keledaimu udah pulang, udah ditemu sama bapakmu. Itu minta petunjuk Tuhan begitu. Yang lain lagi, nanti ada kasus yang aneh. Pergi kepada nabi, lalu nabinya nabi palsu. Jadi kalau orang yang minta petunjuk Tuhan itu bawa duit banyak atau bawa makanan banyak, nabi akan mengatakan yang baik-baik. Kalau enggak bawa makanan, enggak bawa uang, nabi ngomongnya yang jelek-jelek. Itu udah palsu kalau yang begitu. Nah, ini cara minta petunjuk Tuhan di zaman dulu, jadi jangan praktekkan, saya hanya menunjukkan proses yang diyakini berlaku di zaman dulu ya. Jadi Daud pergi ke Hebron, istri 2, ya, namanya Ahinoam dan Abigail. Lalu ayat 4, Bapak Ibu ingat Daud menjalin relasi dengan para pemuka Yehuda ya. Lalu ayat 4, orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi yang pertama mengangkat Daud menjadi raja itu hanya orang Yehuda. Nah, kemudian sekarang kita lihat di bab 2 ayat 8. Abner bin Ner, panglima tentara Saul, telah mengambil Isboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim. Abner menjadikan dia raja atas Gilead dan orang Asyur, Israel, Efraim, Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Perhatikan, Abner mengangkat Isboset, anak Saul, menjadi raja untuk seluruh Israel. Maksudnya, Bapak Ibu ingat wilayah utara tadi ya? Dari Dan sampai Betel tadi loh, itu yang disebut Israel. Jadi Daud berkuasa di selatan, di Yehuda. Daud menjadi raja hanya atas wilayah Yehuda. Sedangkan anak Saul berkuasa di utara, di wilayah yang disebut Israel. Tapi kemudian Abner ini kan orang yang punya jasa untuk mengangkat Isboset menjadi raja. Ya, tetapi ya mereka berselisih. Mereka berselisih. Coba sekarang lihat ayat 10. Jadi Isboset anak Saul berumur 40 tahun pada waktu yang menjadi raja atas Israel dan dia memerintah selama 2 tahun. Tetapi kaum Yehuda mengikuti Daud. Kemudian terjadi, Bapak Ibu lihat bab 3 ya. Oh, tunggu dulu. Bab 3 ayat 1 dulu. Sorry, kok ayat 1, ayat 2. Kalau mau tahu keluarga Daud, itu ada di sini. Daud sudah menjadi raja atas Yehuda di Hebron ya, ibu kota atau pusat pemerintahnya di Hebron. Nah, ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi anak-anak bagi Daud. Yang sulung ialah Amnon, anak Ahinoam, perempuan Israel. Yang kedua ialah Kileab, anak dari Abigail, perempuan Karmel, janda Nabal. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka,
putri Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefatia dari Abital. Yang keenam ialah Yitream dari Egla istri Daud. Semuanya dilahirkan bagi Daud di Hebron. Salomo belum ada di sini ya. Nah, kemudian perhatikan anak-anaknya. Amnon, Kileab, Absalom, Adonia. Ya, ini anak sulung semua. Apa artinya sulung? Paling tua. Paling tua belum tentu sulung. Kok paling tua? Ibunya beda-beda. Ibunya beda-beda. Sulung Yang itu kan pertama yang lahir pertama kan? Apa ya? Nah, iya. Oh iya, Entah iya. ada Oh yang iya, kedua apa pertama. enggak masalah. Yang pertama lahir itu sulung. Mm-mm. Yesus disebut yang sulung, anak sulung kan? Bukan karena ada adiknya atau enggak masalah. Sulung itu artinya lahir pertama. Nanti Bapak Ibu ada konflik ini. Konfliknya begini. Ada Absalom tadi ya. Absalom itu punya adik namanya Tamar. Tamar diperkosa oleh Amnon. Daud diam saja. Tapi abangnya Absalom marah, dendam. Dan akhirnya yang terjadi, Absalom membunuh Amnon. Absalom pergi ke luar negeri, kemudian pulang. Setelah pulang dicuekin sama bapaknya. Apa yang kemudian terjadi? Absalom menyusun kekuatan, lalu berontak terhadap bapaknya. Tapi kemudian yang terjadi, Absalom dibunuh. Pemberontakan gagal. Nah, kemudian Kileab nggak ada ceritanya. Jadi anaknya yang pertama Amnon mati, yang kedua nggak jelas, mungkin meninggal ketika masih muda, yang ketiga Absalom, dan kemudian yang keempat itu Adonia. Nanti harusnya ini yang tiga mati ini, sorry yang dua. Iya, sekali lagi yang Kileab mungkin mati muda. Jadi satu anak pertama, kedua dan ketiga mati semua. Yang harusnya menjadi raja Adonia, gitu ya. Harusnya jadi raja Adonia. Tapi Bathsheba dibantu oleh Nabi Nathan melakukan sesuatu sehingga Salomo, anak yang muncul paling belakangan malah jadi raja. Nah, kemudian itu cerita tentang anak-anak Daud nanti pada waktunya kita akan bicarakan. Sekarang lihat antara Abner dengan Isboset konflik. Lihat bab 3 ayat 6. Nanti yang ini saya tidak membicarakannya detail tapi cukuplah untuk mengetahui. Abner membelot kepada Daud meninggalkan Isboset. Tapi belum sampai Abner mengabdi kepada Daud, dia dibunuh oleh Panglima Daud yang bernama Yoab. Ayat 22 seterusnya. Nah, kemudian bab 4. Bab 4. Ayat 1. Ketika putra Saul mendengar bahwa Abner sudah meninggal di Hebron, hilanglah keberaniannya dan gentarlah seluruh Israel. Jagoannya, panglimanya sudah tewas. Putra Saul mempunyai dua orang kepala pasukan. Yang pertama bernama Baana, yang kedua bernama Rehab. Keduanya anak Rimon, orang Beerot, orang Benyamin. Nah, kemudian ayat 4. Yonatan putra Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kedua kakinya. Ketika berumur 5 tahun, ketika ia berumur 5 tahun, kabar tentang Saul dan Yonatan datang dari Yisrael. Ketika itu pengasuhnya mengangkat dia dan lari. Tetapi karena larinya terburu-buru, anak itu jatuh dan kakinya menjadi timpang. Ini anaknya cacat. Ia bernama Mephiboset. Nah, kemudian sekarang ini saja ayat 7. Ketika mereka masuk Isboset, masuk rumah itu, Isboset sedang berbaring
di atas tempat tidur, di kamar tidurnya. Mereka menikamnya hingga tewas, lalu memenggal kepalanya. Ayat 8, mereka membawa kepala Isboset kepada Daud di Hebron. Nah, sudah sekarang keturunan Daud, keturunan Saul, bisa dikatakan selesai, nggak berkuasa lagi. Karena masih ada yang hidup, tapi Mephiboset itu cacat. Nah, kemudian sekarang bab 5, ayat 1. Semua suku Israel, berarti yang utara ya, datang kepada Daud di Hebron dan berkata, kami sedarah daging denganmu. Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel. Kemudian, datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Raja Daud mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Jadi orang-orang dari utara, dari wilayah Israel itu ya, datang kepada Daud dan kemudian menjadikan Daud raja mereka. Sekarang kalau begitu, Daud menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Ibu kotanya Hebron. Tapi kemudian Daud memandang Hebron tidak terlalu cocok untuk memerintah. Nggak terlalu cocok Hebron untuk memerintah. Maka kemudian Daud punya pertimbangan lain. Sekarang lihat ke ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu menjadi raja. Ya, ia memerintah selama 40 tahun. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem, ia memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat 5, ulang lagi. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem, ia memerintah seluruh Israel dan Yehuda. Berapa lama? 33 tahun. Jadi Daud mempersatukan Yehuda dan Israel di bawah kekuasaannya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Daud untuk memperkuat supaya kerajaannya ini kokoh gitu ya. Hebron nggak cocok. Sekarang lihat ke ayat 6. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk ke sini. Orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau. Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Pada hari itu Daud berkata, siapa yang hendak mengalahkan orang Yebus harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang. Harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang timpang dan orang buta. Hati Daud benci kepada mereka. Sebab itu dikatakan orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Nah sekarang Bapak Ibu lihat di zaman Daud itu loh masih ada kota ya di wilayah Yehuda yang dikuasai penduduk Yebus itu ya, orang Yebus. Di zaman Yosua dikatakan Yosua menaklukkan semua, tapi di belakang ada catatan ternyata tidak semua ditaklukkan. Nah, penduduk kota Yebus masih berkuasa di situ. Yebus itu nama lama, nama kuno dari kota Yerusalem ya. Tapi jangan membayangkan seluruh kota Yerusalem.
Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel sekarang sudah boleh masuk ke City of David. Jadi sudah boleh masuk. Jadi kelihatan kalau kotanya memang kota kuno. Dari mana tahu? Kalau kota yang lebih baru di zaman Herodes Agung gitu misalnya ya. Batu yang untuk tembok itu persegi dan ada gambar figuranya. Kalau kota yang kuno yang di City of David ini batunya nggak persegi, motongnya nggak rapi gitu. Nah, kemudian lihat kota ini kuat karena dibangun di atas bukit. Kuat karena dibangun di atas bukit. Dan kota ini dikelilingi tembok. Orang Yebus sangat percaya diri. Ini bukan soal bukan body shaming, bukan merendahkan. Orang Yebus menghina sekali. Kamu mau masuk ke sini? Maaf ya, hanya cukup orang-orang cacat untuk menghadapi kamu. Wuh, bayangkan Bapak Ibu, Daud itu pengalaman perangnya dahsyat kan ya, hebat. Tapi oleh orang Yebus dikatakan, untuk mengalahkan kalian, kami cukup mengerahkan orang cacat, orang timpang, orang buta. Bayangin, Daud suruh duel lawan orang buta. Ini kan penghinaan. Tuh. Daud marah sekali karena penghinaan itu. Dan kemudian lihat, Daud tahu kelemahan kota itu. Rupanya Daud sudah punya informasi tentang kota ini dan tahu bagaimana harus menguasainya. Perhatikan ada saluran air. Bapak Ibu, kota dibangun di atas bukit ya. Kota Yebus dibangun di atas bukit. Tapi pada waktu itu sumber airnya di luar tembok. Kemudian sumbernya itu dialirkan ke dalam kota lewat bawah tembok. Dan Daud mengatakan, kalau mau menguasai Yebus, masuk lewat saluran air gitu. Dan kemudian ketika merebut Yebus, perhatikan ayat 1. Ayat 6. Apakah Daud mengerahkan prajurit Yehuda dan Israel? Enggak. Apakah Daud mengerahkan orang Israel dan Yehuda? Enggak. Daud bersama orang-orangnya. Orang-orangnya itu yang mana? Yang 400 orang, terus jadi 600 orang tadi itu. Itu milik Daud. Daud yang berkuasa atas mereka. Dan setelah orang-orang itu berhasil menguasai Yebus atau Yerusalem, maka lihat ayat 9. Kota Ayat 9 juga. Yerusalem menjadi milik Daud. Daud merebut kota itu dengan orang-orangnya sendiri. Sehingga jelas dia bisa mengklaim, dia bisa menyatakan, dan faktanya memang demikian. Yerusalem menjadi kota Daud, artinya kota milik Daud. Nah, kemudian lihat ke ayat 10. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia. Nah, kemudian setelah menguasai Yebus, sekarang lihat ayat 11. Hiram, Raja Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. Sejak ini Bapak Ibu, wilayah Yehuda dan Israel disatukan oleh Daud kan? Nah, sekarang seluruh kerajaan disebut sebagai kerajaan Israel. Ya. Nanti setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah lagi jadi Israel dan Yehuda. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat sampai malam hari ini ya. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai Daud.
Nanti Bapak Ibu silahkan membaca, belajar lebih dulu. Iya, dari bab 6 sampai dengan bab 18 ya. Bab 6 sampai dengan 18. Seru ceritanya. 2 Samuel, Pak. Oh iya, 2 Samuel. 2 Samuel 6 sampai 2 Samuel 15. 18. 18. Nggak boleh mengeluh, kok banyak. Kalau Bapak Ibu mengeluh membacanya kok banyak, ingat yang menerjemahkan. Ya, tinggal baca aja kok. Yang menerjemahkan, wah itu yang harus berlelah-lelah. Nah, ini cerita, jadi Bapak Ibu bisa membacanya dengan cepat kok. Karena di dalamnya ada cerita tentang janji Tuhan kepada Daud, tapi juga Bapak Ibu harus ketemu dengan Batseba, gitu ya. Seru itu, Oke. Batseba. Ya, Bapak Ibu, malam ini cukup sekian dulu. Mari kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami, mengasihi kami, dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Malam hari ini kami telah belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar dari orang yang Kau pilih menjadi raja atas umat-Mu. Bapa, bantulah kami agar bisa berlaku seperti Daud, yang memandang sesama kami bukan hanya sebagai sesama manusia, tetapi sebagai sesama yang Engkau kasih. Bantulah kami agar senantiasa dapat memandang Engkau dalam diri sesama kami yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Bapa, bersihkanlah hati kami dari segala keinginan untuk berdosa, menyakiti sesama, dan selalu kami mohon kepadamu Bapa, bantulah kami agar dapat mengasihi sesama seperti Engkau sudah mengasihi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa dan